Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ya al-hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah salat sebagai wujud kembali fitrah dalam keseharian kita. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Hakikat salat memberikan penggambaran kepada diri kita sebagai hamba Allah, sebagai tujuan hidup kita. Kita selalu melapor kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 5 kali sehari semalam. Apa yang kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengulangan kelahiran kita, kesucian kita, untuk senantiasa selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus suci, kita harus bersih lahir dan batin kita. Itulah satu penggambaran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau di Isra Mi'rajkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diadakan pembersihan terhadap diri Rasulullah. Pembedahan dada Rasulullah, dibersihkan hatinya Rasulullah secara lahiriah dan batiniah untuk menghadap kepada yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat untuk bisa diterima ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersih jasmani dan rohani kita. Harus bersih pakaian yang kita pakai untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pakaian yang kita pakai untuk menghadap kepada Allah, kita harus tahu dari mana sumbernya. Mulai dari kepala sampai ujung kaki, kita harus tahu semua yang melekat pada diri kita. Harus kita tahu sumbernya. Kalau ada yang subhat, jangan pernah kita pakai untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang menyebabkan terhalangnya ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada yang tidak suci dalam diri kita. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka setelah kita bersih dari jasmani dan rohani kita, maka kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mi'raj, menembus langit pertama sampai langit ketujuh, dan kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Kenapa ada takbir yang diharamkan?
bukan diharamkan kita takbir ketika takbiratul ihram. Haram hukumnya kita mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-An'am ayat 163. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Itulah tujuan hidup kita, bahwa diciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk liya'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau ada jin, ada manusia yang melata di buminya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala asfala safilin, dikembalikan kepada tempat yang paling hina asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah salah satu penggambaran tentang selalu kembali fitrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita melaporkan, kita mendirikan, melaksanakan salat, kita membaca ulumul Quran, surah Al-Fatihah, dan setelah itu dilanjutkan dengan ruku, sujud, dan tahiyat. Apa makna? Ada 3 yang harus kita jaga di dalam salat ketika takbiratul ihram. Dan yang kedua, ketika membaca surah Al-Fatihah, jangan pernah kita membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan terburu-buru, karena ini adalah satu gambaran dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Yang disembah hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang harus kita jaga di dalam salat ketika transaksi antara hamba dengan Allah, terkhusus ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah awal untuk selalu kembali fitrah. Dan setelah kita selesai melaksanakan salat, maka bergugurlah. Tidak ada dosa pada hamba Allah yang telah melaksanakan salat. Karena ketika dia mengambil air wudu, maka bergugurlah. Segala dosa panca inderanya digugurkan melalui dengan air wudu. Dan setelah itu kita selesai menghadap kepada Allah, kita diberikan keselamatan yang sebagai umat Islam baik ada di samping kanan kita dan kiri kita. Kita berikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka doa keselamatan bagi umat Islam sudah kita dapatkan. Dan setelah itu, apa yang kita lakukan setelah kita melaksanakan sholat? Kita disuruh bertebaran untuk mencari rezeki Allah yang halal. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wa battaqi fi ma taqallahu dar akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi al-fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Kita disuruh mencari kenikmatan kebahagiaan akhirat. Yang pertama kita disuruh dulu mencari kenikmatan kebahagiaan akhirat. Setelah itu kita jangan melupakan mencari kenikmatan kebahagiaan dunia. Dan yang ketiga, wahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada sesama manusia. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di atas permukaan bumi ini. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Habibinallah kita telah laksanakan dengan melalui ibadat kepada Allah. Setelah itu ada urusan yang kedua,
habbinan nas. Hubungan kita kepada manusia, hubungan kita kepada pemimpin, hubungan kita kepada sesama, kepada lingkungan kita. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Kita diperhadapkan dua pilihan dalam kehidupan kita. Mencari pemimpin yang sesuai apa yang diharapkan Allah dan Rasulullah, apakah yang tidak, yang diharapkan sesuai Al-Quran dan hadis. Agama telah mengajarkan kepada kita, pilihlah pemimpin yang dimiliki apa yang dimiliki Rasulullah. Ada 4 syarat yang dimiliki Rasulullah. Yang pertama adalah sifat as-sidq. Yang kedua sifat al-amanah, al-fatanah, dan yang keempat adalah at-tabligh. Yang mana kita as-sidq, istiqamah, sesuai program kerja itulah yang dilaksanakan, bukan kemunafikan yang dinampakkan. Ketika janji sudah terlaksana, lupa apa yang pernah dijanjikan. Itulah digambarkan sebagai orang yang munafik. Dan orang yang munafik ketika kita pilih lagi, maka kita termasuk di lainnya sebagai golongannya. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa dia telah mengingkari janji-janjinya, tetapi kita masih mengikutinya, maka kita termasuk golongannya. Dan kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat al-amanah, terpercaya. Ketika orang sudah tidak dipercaya, jangan pernah berharap kita memilih sebagai pemimpin yang kedua kalinya. Kenapa? Sudah tidak dipercaya. Apa yang dijanjikan tidak ada kebenaran. Dan yang ketiga ada al-fatanah, bahwa seorang pemimpin harus cerdas, bukan pintar. Kalau pintar, orang walaupun tidak sekolah, orang bisa banyak pintar. Pintar korupsi, pintar kolusi, pintar nepotisme. Tapi orang cerdas ada jeli melihat situasi dan kondisi. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaum kafir Quraisy, menghadapi kaum Yahudi dan Nasrani Majusi. Gimana kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapinya. Tetap dia berbaik, berbuat baik kepada sesama sebagai manusia, tetapi di batas itu, di luar keyakinan bahwa dia bukan saudara kita, tapi dari sosial kemasyarakatan itulah. Yang keempat, sifat pemimpin harus dimiliki, harus at-tabligh, mampu menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak pencitraan ketika mau dipilih, rajin masuk masjid. Yang dulunya tidak pernah pakai sorban, pakai kepia, tiba-tiba rajin masuk masjid, rajin masuk pesantren, cari suara. Setelah selesai, nonsen, tidak pernah muncul lagi. Malah sebaliknya, ulama dikriminalisasi, ulama diracuni, ulama dipenjarakan. Siapakah yang salah sebenarnya? Apakah kita termasuk orang yang salah memilih pemimpin? Jemaah yang sama dimuliakan oleh, jangan kita terulang lagi dengan apa yang derita yang kita dapatkan sekarang ini. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, maka usaha dan doa untuk kita diberikan pemimpin yang jujur, adil, sesuai sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki sifat as-sidq, al-amanah, al-fatanah, dan at-tabligh. Insyaallah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah 3 yang harus selalu kita kembali memikirkan diri kita, memikirkan negara kita, memikirkan anak cucu kita, kemanakan ke depannya nanti. Barakallahu li wala tudhi wa nafa'ni wa yakim bihi min al-hadi wa siklahi wa taqbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alayya innaka syami'un karimun mujibud da'wati yakadi hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.